Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabiun. Ya, mungkin sebelum ke Pak Suryanto, Bu, ini ada pertanyaan dari Mas Indra Agus dari Desa Wisata Lampung. Ini salah satu saya kenal beliau sebagai vloggernya wisata Lampung ini. Pertanyaan dari beliau, mungkin sudahkah Desa Labuan Ratu 7 dan Desa Brajarjo Sari melakukan simulasi protokol kesehatan new normal? Nah, mungkin ini beliau sudah siap-siap untuk mempromokan kembali nih kayaknya. Mungkin dari Ketua Tim Pok Darwis, baik dari Labuan Ratu 7 atau dari Brajarjo Sari, monggo disampaikan apa yang sudah dilakukan teman-teman di Brajarjo Sari maupun di Labuan Ratu untuk mempersiapkan diri dalam new normal ini. Sinyalnya sepertinya nggak stabil ya. Tapi Bu, saya hormati Labuan Ratu, Pak Dadang, Camat Braja Selebah. Mungkin ada juga Mas Pepeng ya dari Citra Wisata. Selamat berjumpa kembali. Bu Yanti, Bu Eli juga pendamping yang setia, selalu mendampingi kami. Dari kelompok Pok Darwis Labuan Harjosari, Pak Munir, Mas Tony dan kawan-kawan. Pak Priambodo sebagai moderator yang ganteng sekali. Sekali doang ya, Pak. Sering juga ke rumah, alhamdulillah masih ingat sama saya. Juga ada Kabid Dispar Lampung Timur, Pak Adianto. Sehat, Pak? Kami ya mungkin yang belum paham dengan saya, boleh saya perkenalkan, nama saya Basuki Rahmat atau dikenal juga Barata. Barata itu nama sanggar kami, Sanggar Batik Tulis. Kami hanya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan para pihak-pihak terkait yang telah mendukung kami, desa kami Labuan Ratu 7 sehingga menjadikan destinasi yang akan berkembang. Dan tidak bosan-bosannya kami akan selalu minta bantuan, dukungan moral maupun material bagi pihak-pihak terkait supaya kami lebih semangat lagi, lebih maju lagi, kita wisata yang ramah lingkungan, dan kami akan selalu mengikuti protokol kesehatan yang mana untuk saat ini memasuki era new normal. Insya Allah kami tetap akan mengikuti apa yang dianjurkan. Di situ juga kami dalam pandemi ini kami tidak menyia-nyiakan waktu walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, dan kita selalu banyak kegiatan dalam Pok Darwis walaupun harus menjaga jarak. Benar yang dikatakan disampaikan Bu Aili tadi mengenai produksi sabun maupun masker, kami selalu siap. Insya Allah akan mulai produksi yang mungkin besar-besaran juga, insya Allah. Ya, kita akan kerjasama antara Pok Darwis Labuan Ratu 7 juga Braja Harjosari. Kami sudah komitmen dengan Pok Darwis Labuan Harjosari untuk selalu bergandengan tangan karena satu naungan dari Unila Alat. Dan juga masker kami juga alhamdulillah kami memproduksi masker maupun batik tulis sudah. Ya kalau namanya masker itu banyak di mana-mana, di pasar, pinggir jalan itu banyak. Namun masker yang dari Barata ini beda, lain daripada yang lain.
kita bisa melayani semua jenis, ada logonya mungkin seragam dan lain sebagainya. Kita siap melayani untuk atas nama Pok Darwis Labuan Ratu 7. Sekian, terima kasih. Bila mana ada kesalahan dan maupun kekeliruan dalam kata-kata saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejauh ini teman-teman di Labuan Ratu 7 sudah sedikit banyak menerapkan beberapa protokol untuk COVID-19 ya Pak ya? Terkait masker, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Mungkin ya, ada tambahan mungkin dari teman-teman di Brajarjo Sari atau mungkin langsung dari Pak Suryanto selaku Kades Brajarjo Sari. Mohon untuk ada Pak Pria Bodo. Iya Pak. Terima kasih waktunya Pak, sedikit. Ini emang saya tadi udah izin. Bisa didengar suara saya Pak? Iya Pak, siap. Terdengar jelas Pak. Selamat pagi Bu Eli, semuanya yang pada hari ini ikut telekonferensi, semoga dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Tadi pagi saya udah izin sama Mas Saleh, Bu Eli. Hari ini saya ada kegiatan, saya mau ke Bandar Lampung Bu. Tapi karena masih punya waktu, saya sempatkan untuk ikut acara ini. Kemudian perlu saya sampaikan, ini butuh pencerahan dan petunjuk dari Bu Eli sebagai pendamping nih ya. Kata dari Pak An tadi, pendamping setia lah ya. Beberapa hari kemarin saya ini ke tempat wisata di Brajasakti, ada masyarakat yang bikin wisata yang luas letaknya itu hanya 2.500 meter persegi, 1/4 hektar berarti. Itu hanya menjadi taman bunga. Taman bunga itu saya lihat alangkah banyak pengunjung kan gitu, tapi dia juga karena itu masih sahabat saya juga Bu. Jadi saya bilang protokol kesehatannya seperti apa Pak? Masuk memang dia tetap pakai protokol kesehatan, menyiapkan tempat cuci tangan. Dia juga jual produk masker. Di sampingnya yang mau masuk harus, kalau nggak bawa masker harus beli. Jadi tambahan ekonominya juga masuk. Kemudian beberapa hari yang lalu saya di rumah kedatangan tamu dari Pok Darwis Brajarjo Sari dan Mas Saleh serombongan. Itu konsultasi tentang wisata Brajarjo Sari, Bu Eli, yang di Padang Savana itu kan selama dari saya jadi Kades masuk yang tahun ketiga ini memang belum tersentuh Bu. Dan saya juga berpikir kondisi ketika musim hujan wisatanya seperti apa kan gitu. Tapi begitu saya ngelihat kawan yang di Brajasakti punya taman bunga, saya tertarik. Alangkah bagusnya di Padang Savana itu kalau tempat-tempat yang tidak terkena banjir itu ada tanaman bunga, maka kayaknya masyarakat nih akan lebih seneng ke sana. Sedangkan nggak ada tanaman bunga aja, mereka tiap sore ke sana. Kemudian kemarin sama Pak Darwis kami juga akan membuat MOU tentang pengurusan wisata Padang Savana. Kemarin sama Pak Ketuanya Pak Munir saya bilang, Pak coba direng-reng dulu ADART-nya supaya nanti saya bisa SK-kan Pak Darwis untuk mengurus di situ Bu. Jadi sampai dengan hari ini kan Padang Savana yang ngurus siapa, kemudian kalau dapat masukan kemana kan belum jelas Bu. Jadi nanti kalau Bu Eliano saya minta petunjuknya seperti apa lewat Pak Darwis, biar nanti sampaikan ke saya. Kalau memang nanti sudah disepakati akan saya SK-kan bahwa biar Padang Savana diurus oleh Pak Darwis kan gitu. Terkait dengan sisa hasil usaha, kalau tidak diawali Bu, saya khawatir ketika nanti udah rame itu jadi rebutan. Kan gitu toh, kalau sudah diawali kita udah bikin surat keputusan dari desa seperti apa, nanti ketika rame kan nggak ada yang rebutan, tinggal ini loh dasarnya sudah ada. Kemudian petunjuknya Bu Eli, untuk mempercantik Padang Savana itu, kalau mau kita bikin seperti di Wai Jepara yang hanya 1/4 hektar bisa menghasilkan ekonomi yang banyak, saya butuh bibit bunga Bu. Nah, PR kita kan itu, kalau bibit bunga kemarin saya tanya di Wai Jepara itu 1 gramnya 1,5 juta. Kalau kita tidak beli dari mana
bibit bunga itu mohon petunjuk nanti Bu lewat Kodarwis aja, kalau memang harus dianggarkan dari mana anggarannya nanti bikin saya juga rundingan sama Kodarwis seperti apa. Kalau nggak bisa dilaksanakan tahun ini minimal tahun depan lah, bersama dengan anggaran dana desa mungkin bisa kita cover ke sana lah. Itu juga kayaknya nggak terlalu banyak memakan biayanya Bu. Saya hebatnya seperti itu. Kemudian yang disampaikan sama kelompok rajut tadi kan bingung untuk pemasarannya. Nah kalau lokasinya di Dusun 8 itu jalannya hanya ke tempat wisata kita Padang Savana, kalau Padang Savana itu sepi ya rajutnya juga akan sepi kan gitu. Saya mengajak kawan-kawan Kodarwis nantinya berpikir bahwa bagaimana Padang Savana itu bisa ramai, tapi tidak meninggalkan protokol kesehatan dengan era new normal ini. Kalau sana ramai otomatis kan ekonomi masyarakat juga akan bertambah. Jadi nanti harus sekarang saya sampaikan kepada Mas Saleh atau Kodarwis nanti apa kalau bisa kalau tidak bisa kita laksanakan tahun ini ya di tahun 2021 lah, nggak apa-apa. Jadi intinya kita punya program. Selama ini kan hanya apa ya? Hanya sesaat kan gitu. Nah kemudian terkait dengan nanti kalau memang sudah diberlakukan turis mancanegara masuk lagi, menghemat untuk mendapatkan tambahan ekonomi masyarakat itu ya kalau bisa turis-turisnya itu ketika melewati akan menuju ke wisata-wisata yang ada di Brajadosari ya jangan naik mobil kalau bisa. Nah, dari masyarakat kita sewakan apa sepeda gunung atau apa, mereka asik gitu loh. Jadi kalau naik mobil seolah-olah hanya nyampe turun. Kalau pakai sepeda kan dia bisa betul-betul berwisata gitu. Itu masukan dari kita kalau bisa. Dan sekarang ini untuk sepeda gunung dari masyarakat kan bisa kalau disewa entah sehari 10.000 atau 20.000 kan asik. Sekali masuk biasanya kan ada 10-15 orang kan bisa dipakai kan gitu. Jadi masyarakat sendiri kelihatan ya Jatiosari sekarang ramai ya, ada turis-turisnya, ada itu kelihatan betul. Kemudian yang saya lakukan sampai dengan hari ini Bu, untuk di Brajadosari ini bisa dilihat di depan balai desa itu, kalau kemarin ekornya patung gajah sekarang udah ada tambahan surganya Bu, sarana olahraga. Kami udah cor lapangan itu yang sebelah timur itu nanti menjadi lapangan futsal sama basket. Kayaknya di Lampung Timur nih lapangan basketnya belum ada ini. Ini mungkin yang pertama di Brajadosari lah masuk. Itu Bu mungkin dari Brajadosari tambahannya, tapi kami tetap akan lakukan bahwa tetap prosedur kesehatan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryanto. Informasinya ternyata teman-teman di Brajadosari sudah tahu ekonomis juga ya. Jadi ada peluang kalau nggak pakai masker ya sudah sekalian saya jual masker. Yang masuk harus beli di situ. Mantap berarti Pak. Oh ya siap. Ada tambahan informasi sebenarnya dari Mas Indra Agus. Mas Indra mungkin bisa langsung aja Mas diperlihatkan sambil langsung menyampaikan mungkin Mas Indra. Nah gitulah Mas. Dari Mas Indra tadi menyampaikan bahwa sebenarnya di Lampung Timur itu ada Seven Selfie. Taman bunga di situ, pemiliknya katanya alumni Unila orang Lampung Timur katanya Pak, yang Pak Suryanto. Jadi teman-teman di Brajadosari kalau mau mengembangkan wisata berbasis taman bunga, mungkin bisa ngobrol ke situ, nyari-nyari ilmu untuk dikembangkan di sana. Mungkin tambahannya mungkin seperti itu. Mungkin Bu Eli ada tanggapan atau tambahan terkait yang disampaikan oleh Pak Suryanto, Mas Indra dan teman-teman yang lain tadi. Monggo Bu Eli. Terima kasih Pak Pri, Pak Suryanto, terima kasih kami atas nama teman-teman dari Unila dan konsorsium menyampaikan ikut prihatin atas sakitnya Ibu, semoga Enggal Danan dan bisa beraktivitas kembali. Dan terima kasih banyak sekali masukannya. Yang pertama adalah Taman Bunga yang ada di Braja Sakti. Sebetulnya kita bisa membuat, kita sebenarnya di Brajadosari sudah ada kebun
dulu ada kebun semangka, ada kebun melon, ada kebun jeruk yang punya kebun naga punya Mas Marioko ya. Itu kalau nanti kita sudah buka, saya kira itu bisa jadi. Kalau tentang savana, mungkin teman-teman di Braja Arjosari sudah menyampaikan kemarin pengen bagaimana nih dikembangkan. Ada beberapa kegiatan, misalnya ada event-event khusus, ada kegiatan khusus misalnya kegiatan budaya dan sebagainya yang akan dilakukan di savana. Tapi tentunya juga saya sudah sampaikan, monggo silakan selamat siang ibu-ibu cantik di rumah konservasi, keren banget pakai masker. Jadi kalau untuk savana, monggo Bapak, mungkin ada semacam surat kesepakatan atau surat SK dari desa, saya kurang tahu. Nanti mungkin bisa dibantu dari Pak Munir selaku Ketua Pokdarwis dari Braja Arjosari. Bagaimana pengelolaannya sehingga tidak terjadi. Pokoknya saya kuncinya adalah guyub rukun bareng untuk semua, tidak masing-masing, tidak personal, ada diketahui oleh aparat desa ataupun dari kecamatan bahwa kegiatan itu memang dikelola Pokdarwis untuk kepentingan seluruh masyarakat di sana. Jadi monggo Bapak, untuk terkait dengan taman bunga, sesuaikan kebutuhan dari desa Braja Arjosari sendiri. Kita tidak harus sama, mungkin tidak taman bunga. Kalau misalnya mau taman bunga, saya kira banyak sekali ya dari Braja Arjosari yang jenis-jenis tanaman. Mas Yoko nih, ahlinya nih dari sarjana polinya lah ya Mas ya. Itu di rumahnya banyak sekali bibit yang mungkin bisa dikembangkan di situ. Jadi bisa menjadi semacam kebun bibit. Kalau dulu rumah Mas Yoko sudah jadi rumah bibit ya, bahkan sudah jadi kebun anggrek kalau tidak salah. Jadi bisa saja Pak untuk lalu bagaimana cara kegiatannya adalah kalau memang ada dana dari desa yang bisa diajukan, mungkin nanti bisa ada pendampingan dari kami, dari konsorsium maupun dari Unila untuk menyusun proposal atau usulan kegiatan ke desa, sehingga nanti bisa disusun mau apa nih, mau diapakan. Tapi tentunya harus ada secara resmi, ada dari desa yang menyerahkan kepada Pokdarwis. Saya kira begitu surat kesepakatan apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan ini dan bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana nanti, karena itu kan masalahnya dengan dana ya Pak, dana yang dihasilkan. Tentunya teman-teman Pokdarwis sudah jago semua bagaimana proporsional untuk diberikan ke desa, ke Pokdarwis dan kepada pelaku wisatanya. Itu monggo silakan. Dan terkait dengan taman bunga yang ada di Kemiling, itu Seven Selfie, memang betul itu alumni dari biologi itu ya. Itu sudah cantik, sudah dibuka. Saya kemarin sudah ngobrol sama yang punya, pengelolanya. Itu juga kebun selfie bisa jadi tempat untuk dikunjungi sebagai belajar dulu ke sana. Kira-kira mau seperti apa nih gitu ya. Mohon izin nanti Mas Indra kalau ada akses ke sana atau kita nanti bisa bantu ke sana. Itu tempatnya tidak jauh dari kota, kira-kira sekitar 15 menit. Itu di kanan jalan kalau dari arah Karang. Itu cantik tempatnya, tetapi sekali lagi kita tidak, kalau saran saya tidak mengcopy, tapi kita lebih mengadopsi, artinya meniru tetapi dengan kepentingan keunikan dari desa kita, sehingga kita tidak sudah ada di Karang ngapain ke Braja Arjosari jauh banget, tapi lebih di Braja Arjosari ada, tapi kebun jeruknya atau kebun naganya Mas Yoko itu kan jarang. Kita bisa petik, boleh ya Mas Yoko ya, petik ini ya, panen nanti buah naganya keren banget, enak, buah semangka. Kemudian mungkin juga Pak Ketut ini jambu kristalnya sudah ada yang berkenan untuk mendampingi terkait dengan bakteri akar. Itu beliau siap anytime. Nanti kalau mau ngobrol kita ngobrol di diskusi rutin. Jadi itu Pak, untuk mengenai bibit bunga mungkin nanti saya tanyakan kepada teman-teman, termasuk mungkin dari Kagama Lampung. Halo Pak Ketut, apa kabar? Ya, Bu. Ya, jadi nanti diskusi ya untuk terkait savana sudah ada lampu kuning hijau nih Pak Ketut dan kawan-kawan. Dan Siap. jadi silahkan
komunikasikan bagaimana kesepakatannya, pengelolaannya, kemudian kalau mau dibuat proposal, mau dibawa kemana, itu silakan. Pak Ketut sudah menyarankan kemarin, Bu, ayo kita bikin event budaya, ada tari-tarian, ada pasar mingguan atau pasar apa kalau orang Jawa tuh apa, pasar Jawa, misalnya pasar main, pasar apa gitu kan, itu adalah sepenuhnya masyarakat yang paham, hanya nanti bentuk-bentuk kegiatannya bisa disesuaikan. Sepeda cocok kan, sepeda itu cocok banget. Kalau yang punya sepeda bisa disewakan, itu sudah dilakukan di salah satu binaan kami, Kampung Liman Menawi. Jadi 10.000 nyewa sepeda untuk keliling kampung, gitu ya. Itu desa binaan Kagama Lampung, dan Raja Josari 807 juga binaan Kagama Lampung. Saya juga Kagama, Pak Tri juga Kagama. Jadi nanti bisa diadopsi. Bagus Pak idenya, sepeda. Kemudian sarana olahraga, futsal dan basket, silakan kita buka kepada tamu yang mungkin menginap 3 hari 2 malam, pengen olahraga, main basket, main futsal, kita bisa tawarkan apa-apa. Untuk Rajut Savana, Pak Suryanto, itu sebetulnya sudah dibuatkan konten ya. Ayo sama-sama kita galakkan. Kita share melalui Facebook, Instagram, Twitter, ataupun dengan grup WA, WhatsApp ya. Bahkan sekarang sudah muncul mulai aktif lagi dengan Telegram, itu juga bisa di-share. Jadi Rajut Savana sudah punya hak di banyak. Kemarin saya sempat beli 30, sudah saya bagi ke teman-teman pelaku wisata dari industri, dan mereka bagus Ibu gitu. Jadi nanti gimana belinya sudah saya sampaikan. Jadi mari klik di YouTube promo konten untuk Rajut Savana. Saya kira teman-teman dari Rajut Savana juga mendapatkan linknya. Jadi seperti itu. Kalau memang akan ditindaklanjuti, monggo kami siap mendampingi Pak Priambo yang keren. Ada teman-teman dari konsorsium, kita siap untuk mendampingi pembuatan proposal sehingga nanti bisa disampaikan untuk diajukan ke tahun depan. Apabila memang tahun ini sudah bisa dilakukan persiapannya, artinya apa yang akan dilakukan di data dulu. Saya kira itu Pak Suryanto, Mbak Linda, kemudian ada Mas Indra ya, pertanyaan dari tentang 7 selfie itu saya dukung. Tapi saya jangan copy kemudian dipindahkan, tapi lebih diadopsi sesuai dengan potensi keunikan desa masing-masing. Sehingga nanti kalau orang datang tidak ada di tempat lain, ya Josari. Kemudian juga tadi tambahan dari Pak sama ya, tadi yang wisata air dari Bapak Camat, Pak Dadang maupun Pak Mursid, bahwa untuk new normal bukan berarti bebas COVID, Mas Bagus tadi juga menanyakan, bukan berarti kita sudah sehat, alamnya sudah sehat, bumi kita masih ada, hanya kita, tapi dengan cara sehat untuk menghadapi COVID, sehingga kita tetap harus masker. Tadi betul kata Pak Suryanto, kalau tamu nggak pakai masker nggak boleh masuk, jadi kami nggak bawa masker, beli seperti itu. Susur sungai atau wisata air sementara tidak boleh, dan itu harus dihormati. Saya juga tidak menganjurkan. Jadi kita wisata darat dulu. Banyak yang bisa kita lakukan di situ. Jadi new normal bukan berarti bebas COVID-19, tapi lebih kepada kita menyikapi COVID-19 supaya kita tetap sehat dan kita menikmati alam. Saya kira itu Pak Pri. Ya, terima kasih Bu Eli atas beberapa informasi dan penjelasannya. Ada tambahan ini dari Mas Indra Agus. Jadi beliau memberikan saran kepada teman-teman di desa, baik di Pok Darwis, Labuan Ratu 7 maupun di Braja Josari, sumbang saran ada baiknya apabila pihak desa sering-sering melakukan simulasi khususnya di wisatanya. Karena dengan simulasi kita bisa tahu desa ini sudah siap atau belum untuk
membuka wisata di era new normal. Terima kasih Mas Indra sarannya. Mungkin sebelum ke yang lain, ini ada pertanyaan dari Mbak Bella Audia. Mbak Bella apa Bu Bella ya? Assalamualaikum Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya Bella Audia. Sebelumnya mohon maaf baru dapat bergabung dan tidak dapat menyampaikan secara langsung karena masih dalam perjalanan. Izin bertanya, dalam rangka menyiapkan wisata Labuan Ratu 7 untuk jangka waktu ke depan di era new normal ini, apakah dalam rangka perjalanan wisata yang akan berjalan ada beberapa aturan atau sejenisnya yang berubah untuk kepentingan kesehatan dan kenyamanan pengunjung? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Dela, terima kasih baru bergabung ya. Oke, tadi sudah saya sampaikan secara singkat di PowerPoint atau di tayangan yang sudah saya sampaikan. Ada misalnya yang paling simpel adalah masker on, no kerumunan, artinya tidak boleh rame-rame. Kemudian cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer, alat makan kalau bisa bawa sendiri, termasuk minuman botol. Kemudian kalau kita bersama dengan teman, kita jaga jarak, ada social distancing. Jadi kita yang paling dasar adalah itu. Kemudian kalau kita pulang dari tempat dari luar, kita kegiatan di luar, kita harus mandi. Itu yang sangat simpel. Apabila kita sedang sakit, maka kita dianjurkan untuk tidak keluar dari rumah. Jadi seperti itu, sangat sederhana, semua bisa melakukan dengan penuh kesadaran, penuh sayang, penuh cinta, kita bisa melakukan itu. Dalam perjalanan juga diharapkan misalnya sebisanya kalau dengan kendaraan umum kita jaga jarak. Tadi sudah disampaikan secara rinci, nanti kita bisa share hasil tayangan-tayangannya ya. Dan itu sudah saya share juga di grup desa. Saya kira itu Pak Pri. Siap, terima kasih Bu Eli. Teman-teman dari desa mungkin masih ada yang ingin ditambahkan? Pak Munir mungkin? Kami dengar suaranya Pak. Atau mungkin Pak Adianto dari Dispar Lampung Timur, monggo Pak. Boleh, saya nambahkan sedikit Pak. Oh monggo, Pak Ketut, monggo. Ya. Baik Pak, saya sudah menyimak tadi pertemuan kita kali ini, namun masih ada yang belum lengkap kayaknya Pak. Jadi dari pihak desa sudah ada, dari pihak kecamatan sudah ada, tapi dari pihak keamanan yang belum Pak. Mungkin dari Bapak Kamtibnasnya sama dari Babinsa, mungkin perlu kita juga ke depannya bisa diajak ulung rembuk Pak, supaya tidak terlepas dari keamanan segala macam, itu kita bisa berkoordinasi dengan beliau-beliau. Hanya itu Pak Membodo, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketut. Mungkin kami sebenarnya sudah mengkomunikasikan dengan pihak forum komunikasi pimpinan kecamatan. Jadi kami juga mengundang dari pihak Polsek dan Koramil untuk berkenan hadir pada acara pagi ini. Tapi mungkin karena beliau-beliau juga banyak agenda, mungkin hanya dari tim kecamatan saja yang hari ini bisa bergabung dengan kita. Tapi ini memang harus ditindaklanjuti. Jadi bagaimana koordinasi kita dari Poldarwis kemudian naik ke pemerintah desa, kemudian ke pemerintah kecamatan, termasuk dengan Kapolsek dan Kapolres, ini memang termasuk dengan Koramil, itu memang harus segera dijalin lebih kuat lagi terkait dengan beberapa aturan atau beberapa ketentuan di era new normal ini. Terima kasih Pak Ketut atas saran yang disampaikan.